Oke, setelah tadi sudah bisa menambahkan FAB dan snack bar, sekarang kita akan tambahkan toolbar icon. Ya, jadi di atas toolbar ini punya tempat yang bisa kita pakai untuk menempatkan beberapa icon atau tombol. Ya, yang pertama di sini ini adalah navigation icon. Ya, biasanya buat home, tapi bisa juga dipakai untuk menu. Dan di beberapa activity tertentu ini bisa dijadikan back, ya, ada panah menghadap ke kiri biasanya. Kemudian yang sebelah kanan, ini kita sebut aja options icon, ya. Eee, ini adalah shortcut untuk beberapa icon tertentu atau action tertentu yang akan sering digunakan, ya. Nah, untuk sekarang kita mungkin tidak akan membuat persis seperti ini, ya. Tetap ada search, ada chart, tapi sebetulnya nanti ada yang kita sebut overflow menu, ya, yaitu icon yang gambarnya titik 3, kalau di-tap nanti muncul menu tambahan di bawahnya. Oke, kita akan kerjakan hamburger menunya dulu. Ya, siapkan vektor asetnya terlebih dahulu, bentuknya biasanya hamburger, ya, makanya disebut hamburger menu. Tambahkan vektor asetnya terlebih dahulu sekarang. Ya, ini menu. Nah, berikutnya kita perlu menampilkan icon tersebut di indikator home. Ya, maka kita akan gunakan dua buah method dari support action bar, ya, yaitu set home as up indicator, kemudian kita kasih gambar menunya tadi, ya, dan set display home as up enabled kita truekan karena defaultnya itu dia tidak muncul. Nah, ini lakukan setelah set support action bar, ya. Ya, lakukan di situ, kemudian langsung aja panggil support action bar, ya. Ya, lalu tulis panggil dua method ini, ya. Cuman karena ini dua-duanya nullable, ya, alias null dot, saya akan gunakan, ya, daripada nulis null dot seperti ini, terus ketik satu-satu, saya akan pakai null dot apply. Yang pertama adalah set home as up indicator RID, sorry, bukan ID, drawable, menu ya tadi, bukan yang home, menu, dan set display home up as enabled, kita set sebagai true. Oke, ini dulu aja dites. Ya, kita run, kemudian lihat apakah ikonnya nanti muncul di sebelah sini. Ya, dan icon yang muncul adalah icon hamburger menu. Ya, kita tunggu sampai Gradle-nya selesai terlebih dahulu. Oke, ini Gradle-nya sudah selesai dan hasilnya bisa terlihat di ujung kiri atas sekarang muncul icon hamburger menu, ya. Walaupun kalau di tab sekarang ini belum terjadi apa-apa. Ya, kita akan tambahkan listener-nya. Ya, listener-nya itu method sendiri di dalamnya main activity. Ya, kita harus override function namanya on options item selected. Ya, oke, kita tambahkan aja di bawahnya on create, ya, Kak. Kalau mau di atasnya juga boleh sih. On options item selected, kita harus override. Return supernya biarkan dulu.
Ya, tapi kita cek si item ID. Ya, ini ngeceknya agak mirip kayak di navigation view ya. Kita cek berdasarkan item ID-nya dari item. Nah, kalau ID-nya adalah, ini spesifik, ya, ID-nya adalah android.r.id.home, android r id home, maka kita buka drawernya. Drawer layout dot open drawer gravity compat dot start. Ya, jadi ini listenernya untuk hamburger menunya. Oke, coba di run. Ya, returnnya biarkan di bawah sendiri. Ya, jadi return super on options item selected dalam kurung item biarkan aja di sana. Ya, ini defaultnya false sih sebetulnya, tapi mirip sama yang tadi ya di navigation view. Kalau mau bisa dibedakan. Ini return true, selain itu return super on options item selected. Ya, tapi dibuat gini pun ya nggak masalah kok. Ya, kita tunggu nanti sampai Gradle-nya selesai ya. Oke, ini Gradle-nya selesai. Sekarang kita tes. Kalau diklik di sini, nah, drawer saya sekarang terbuka. Ya, coba lagi. Klik di sini, drawer-nya terbuka. Ya, jadi seperti itu ya. Ini khusus listener untuk home icon. Yang icon di ujung kanan atas. Kok kanan? Kiri atas. Icon di ujung kiri atas. Nah, sekarang kita akan pasang beberapa options icon. Ya, ini kita buat dengan membuat menu sebetulnya. Ya, jadi di menu buatkan menu baru ya. Kasih nama toolbar underscore menu, kemudian bikin 4 buah menu seperti ini. Oke, kita buat aja bareng. Di menu, klik kanan, new, menu resource files, kemudian beri nama toolbar underscore menu, ya, ya ini ya, sudah keluar layoutnya. Silakan tambahkan beberapa menu. Ya, misalkan search item, tambahkan aja 1. Lalu tambahkan 2 buah, bukan 2 ya, 3 menu item. Itu search, lalu tambahkan 3 buah menu item. Lalu beri nama item toolbar chart, item toolbar wishlist, dan item toolbar inbox. Oke, ini masih 2. Tambahkan 1 lagi. Ya, 3. Ini biarkan aja namanya tetap app bar search, tapi yang lain baru diganti. Jadi yang pertama tadi adalah chart ya.
item toolbar chart. Oke, sebentar. Oke, akhirnya Android Studio saya bereaksi lagi. Jadi, eee, mulai bisa kita mulai beri nama item toolbar, chart dulu. Misalkan diberi judul belanja atau keranjang ya. Ikonnya harusnya tadi sudah nyiapkan. Shopping chart, ups, nah ini dia. Lalu yang kedua adalah wishlist. Item toolbar wishlist. Ikonnya bintang. Dan yang ketiga ini adalah kotak masuk. Kita beri ID item toolbar inbox gitu aja. Ikonnya mail. Ya, nah setelah itu kita tambahkan code ini, ya. Nah, kita harus override sebuah function namanya onCreateOptions menu, ya, karena kita harus inflate si ini ya, toolbar menunya ini harus di-inflate terlebih dahulu. Ya, kita harus melakukan itu di onCreateOptions menu. Maka balik ke main activity. Ya, misalkan saya tambahkan di sini on create options. Oke, nah ini dia akhirnya keluar on create options menu. Ya, kita buat menu inflator dot inflate, refer ke toolbar menu yang sudah kita buat tadi, kemudian masukkan di sini, return-nya boleh di super seperti ini atau di return true aja. Ya, nanti kalau benar semuanya akan muncul di ujung kanan atas. Dan sebelum kita coba, ya di sini ada beberapa atribut yang bisa kita ubah sebetulnya. Ya, misalnya untuk app bar search, kalau kita mau dia selalu muncul, maka ubahlah atribut namanya show as action. Ya, ada beberapa pilihan, always, never, if room, collapse action view, atau with text. Kalau di set always, maka dia akan selalu muncul di ruang yang tersedia di sini. Ya, kalau if room hanya akan muncul ketika tempatnya cukup. Ya, kalau never berarti tidak akan pernah muncul di sini ya. Dia munculnya pasti di overflow menu. Ya, misalnya keranjang, saya juga set sebagai always deh. Ini, wishlist misalnya hanya kalau tempatnya cukup aja. If room.
Ya, ternyata tempatnya tidak cukup ya di sini. Tapi, kita akan tes sebentar lagi ya. Yang penting on create options menunya sudah ditambahkan sehingga toolbar menu kita di-inflate ke bagian menu. Dengan demikian nanti, di sebelah kanan atas ini akan muncul berbagai options menu. Ya, kita tunggu sampai Gradle-nya selesai terlebih dahulu. Oke, ini hasilnya setelah Gradle-nya selesai, bisa terlihat di sini ya. Ada icon search, ya, kita tidak akan ngoding isinya. Ya, kemudian ada icon chart dan sisanya overflow karena tempatnya nggak cukup ya. Ada wishlist dan ada kotak masuk. Nah, berikutnya oke, sebentar. Nah, berikutnya untuk listener-nya option icon ini letaknya sebetulnya juga di home icon. Ya, jadi mana tadi ya? Nah, kalau kita sudah override function on item on options item selected, maka tinggal tambahkan aja item ID-nya di dalamnya when. Ya, misalkan kalau ada toolbar chart, maka ditos keranjang belanja, terus return true. Ya, ini lupa return true tadi. Sorry, ID-nya ada di r.menu. Sorry, bukan di menu ya, di ID, item, toolbar, misalnya chart, maka kita bikin drawer, bukan drawer layout ya, ini pakai snack bar aja deh, snack bar dot make dalam kurung. Nah, kalau pakai snack bar, karena ini ada kita butuh view, sementara di sini it-nya atau this-nya itu siapa, nggak ada, maka maka kita bisa berikan sebentar, this bisa enggak ya? This seharusnya bisa, karena dia mengarah ke main activity. Keranjang belanja snack bar dot length shot, langsung aja di show. Oh oke, this-nya ternyata mengarah ke main activity ya, nggak cocok ya. Oleh karena itu, untuk snack bar yang ada di luarnya sebuah view tertentu, kita harus refer ke salah satu view. Ya, ambil aja salah satu view, misalkan kita ambil aja FAB-nya ini deh. Floating action button. Ya, seperti ini aja. Ya, jadi listener-nya sebetulnya gampang, jadi satu dengan on options item selected ya. Oh, ini kurang return true ya. Masing-masing kurang return true. Oke, saya akan tambahkan terlebih dahulu sekalian sambil nunggu Gradle-nya selesai ya. Ya, jadi code-nya lengkap seperti ini. Ya, Android Air ID Home-nya tadi hanya drawer layout open drawer aja. Sekarang ditambahin return true. Terus RID item toolbar chart tadi juga sama, tadi hanya snack bar aja, tambahin return true. Ya, maksudnya return true ini apa sih sebetulnya? Kalau kita return true, artinya kita berhasil menghandle menu ini. Ya, jadi untuk Android Air ID Home, kita sudah punya handle-nya sendiri, maka kita kasih tahu Android, oke ini sudah di-handle. ID item toolbar chart, ya sama, kita return
true juga. Kalau tidak, returnkan false. Nah, ini default-nya hasilnya super.on options item selected. Ya, sehingga kalau ID-nya bukan yang mana-mana, kita returnkan yang ini, ya. Atau bisa diringkas juga. Ya, kalau ini maunya hanya tetap satu baris, mirip sama yang tadi, ya, mirip dengan, nah ini, mirip yang ini. Ya, jadi kita kasih else, return-nya false, di luarnya when, kita kasih nilai true. Ya, jadi ini bisa ditulis ulang, saya akan hapus return true-nya, sehingga ini juga jadi satu baris. Ini juga satu baris. Tapi saya tambahkan else. Else langsung return ini. Sementara itu, sisanya return true. Ya. Jadi itu fungsinya return true, artinya kita sudah berhasil menghandle sebuah event, penekanan tombol option tertentu, ya baik home, tombol yang ada di ujung kiri atas, maupun tombol option yang ada di ujung kanan atas, ya. Oke, kita lihat hasilnya setelah ini. Ya, kebetulan listener-nya hanya saya bikin yang toolbar chart saja, jadi yang ini. Kalau ini diklik, maka muncul snack bar keranjang belanja di sebelah bawah. Ya, seperti itu, maka dengan demikian untuk hari ini sudah selesai ya. Artinya topik material desain kita juga sudah selesai. Ya, cukup banyak banget yang kita pelajari selama 4 pertemuan ini ya, mulai dari menambahkan app bar layout untuk membuat layout yang seperti ini, ya menghilangkan uh, action bar diganti dengan toolbar, kemudian bikin tab, kemudian menambahkan view pager, ya, terus mensinkronkan antara tab dengan view pager, ya, kemudian sudah menambahkan navigation view untuk menu tertentu, ya, dan pada pertemuan ini kita juga sudah menambahkan FAB dengan snack bar yang bisa punya action tertentu, dan kita juga sudah menambahkan toolbar dengan icon, ya, baik icon di ujung kiri atas, ya, home icon, maupun option icon yang ada di kanan atas. Ya, dengan demikian prinsip aplikasi yang menggunakan material desain sudah selesai kita pelajari. Ya, berikutnya teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut dari aplikasi dalam bentuk material desain seperti ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung di bagian komen di bawah ya, atau bisa tanyakan juga di Google Classroom, atau bisa chat di grup chat masing-masing kalau tersedia ya. Maka untuk pertemuan ini kita akhiri sampai di sini dulu ya, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.